Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita beribadah mengingat hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Berita Injil keselamatan menyatakan bahwa setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Jemaat yang dikasihi, Yesus telah bangkit. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Haleluya, Yesus telah bangkit. Marilah dengan sukacita kita memuji Tuhan. Nunga talu hamatea. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematianmu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitanmu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang
dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Epistel hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Keagungan dan semarak telah Kau anugerahkan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, Amang dan Inang, selamat Paskah. Pada hari ini kita akan mengikuti kebaktian buah-buah ijuk untuk bersama kita menjadi saksi kebangkitan Kristus, seperti para perempuan yang pergi ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam sukacita kita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, dimulai dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31. Demikianlah tertulis. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Inilah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas dalam perjumpaan mereka. Karena Thomas adalah seorang murid dari Tuhan Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Karena saat Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, dia tidak ada bersama dengan mereka. Dalam nas ini dikisahkan Thomas yang seorang murid Tuhan Yesus tidak percaya terhadap kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Thomas berkata, "Aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya." Inilah pernyataan Thomas. Tidak percaya sebelum ia melihat. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman sekarang ini memang sulit rasanya seseorang dapat mempercayai sesuatu hal yang belum dia lihat, belum dia rasakan, belum bertemu secara langsung. Ini biasanya akan memunculkan keraguan atau ketidakyakinan terhadap diri seseorang. Perlu melihat fakta dan bukti baru kita percaya. Memang banyak zaman sekarang kita merasakan seperti itu. Dan dalam hal-hal tertentu, Bapak Ibu, pendapat ini memang tepat. Seseorang dokter harus melihat dulu berbagai hasil pemeriksaan pasien sebelum memberikan pengobatan kepadanya. Atau seorang polisi juga harus menemukan dulu bukti-bukti yang akurat sebelum menetapkan siapa yang menjadi tersangkanya. Tapi, kendati pun demikian, kita harus menyadari pandangan yang demikian tidak dapat diterapkan ke dalam semua hal. Ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat, tapi toh kita percaya juga. Kita percaya kalau kita semua ini punya nyawa, sekalipun kita belum melihat nyawa kita. Tapi kita yakin kita adalah orang yang bernyawa, bukankah demikian? Atau saat kita sedang sehat begini, kita tidak melihat secara langsung otak kita, tapi kita masih percaya bahwa kita memilikinya walaupun kita tidak melihat. Atau gunung Everest yang dikatakan gunung tertinggi di dunia itu, entah kenapa saya sendiri belum melihatnya, mungkin Bapak Ibu juga belum melihatnya, tapi toh kita percaya itu adalah gunung yang tertinggi di dunia. Oleh karena itu memang tidak semua hal bisa diterapkan, harus melihat dulu baru percaya. Begitu juga dengan kisah kebangkitan Yesus. Kita tidak melihat dengan saksi mata kita sendiri, secara fisik melihat Yesus bangkit dari kuburnya.
atau bahkan kita mundur ke belakang, kita tidak melihat bagaimana Yesus disiksa dan disalibkan. Tapi toh kita juga harus percaya. Bukankah demikian Bapak Ibu? Sehingga Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Menjadi sebuah perenungan bagi kita. Mengapa Thomas tidak percaya? Mengapa Thomas berkata harus melihat bekas paku dulu, baru dia percaya? Paling tidak Bapak Ibu, ada 3 hal yang membuat dia menjadi ragu dan tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Yang pertama, dia tidak punya pengharapan. Pengharapannya sudah lenyap ketika dia melihat Yesus disiksa, Yesus disalibkan. Pengharapannya lenyap ketika dia melihat Yesus tidak berdaya. Melihat kenyataan tersebut, Thomas menjadi sedih, kecewa, dan putus asa. Ia tidak punya lagi pengharapan di dalam dia. Karena tidak adanya pengharapan, maka ia tidak percaya. Oleh karena itu, kita dalam hidup ini harus selalu punya pengharapan supaya kita punya iman percaya. Yang kedua, mengapa Thomas tidak percaya? Karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, sebenarnya Yesus sudah memberitahukan kepada para murid tentang apa yang akan dialami Yesus. Bahwa dia akan disiksa, dia akan disesah dan dibunuh. Tetapi dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus secara khusus di Injil Yohanes ini. Kita temukan di pasal yang kedua ayat 20-22. Tetapi Thomas tidak ingat perkataan Yesus. Bila Thomas memperhatikan dan mengingat firman Tuhan ini yang disampaikan kepadanya, pasti dia harusnya percaya. Oh iya, Yesus pernah mengatakan itu. Tapi dia tidak berpegang pada firman Tuhan, maka dia menjadi tidak percaya. Itu sebabnya kalau kita juga dalam hidup ini tidak berpegang pada firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah percaya pada apa yang diberitakan oleh firman Tuhan. Kalau dalam hidup ini kita tidak berpegang meyakini firman Tuhan, maka kita pasti mengatakan bahwa isi Alkitab itu semua adalah hanya sebuah cerita. Oleh karena itu, berpeganglah pada firman Tuhan supaya kita percaya. Dan yang ketiga yang membuat Thomas tidak percaya adalah karena dia berpusat pada dirinya, bukan pada Tuhan. Dia berpusat pada akal pikirannya. Dia berpusat kepada analogikal dirinya. Apakah masuk akal atau tidak? Dia tidak berpusat pada Tuhan. Ini yang membuat dia tidak percaya. Kita juga Bapak Ibu, kalau kita hanya berpusat pada diri kita, berpusat pada kemampuan kita, berpusat kepada daya, analogi pikiran kita, maka kita tidak akan mampu mengerti dan menyelami firman Tuhan. Mengerti kebangkitannya tidak mungkin. Oleh karena itu, berpusatlah pada Tuhan supaya kita percaya akan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dalam hidup kita pada saat ini yang sering ragu, sering tidak percaya, sering mempertanyakan keberadaan Tuhan seperti yang dirasakan oleh Thomas. Ternyata 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri kembali kepada mereka. Artinya saudara-saudari, Yesus tidak menampakkan dirinya secara langsung pada saat Thomas ragu lalu besoknya Yesus menampakkan diri. Bukan demikian. Tetapi firman Tuhan dalam Injil Yohanes dikatakan ada keterangan waktu di sana, kairos, 8 hari kemudian. Berarti perlu menunggu. Ada waktu yang menunggu untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak bisa apa yang kita doakan langsung muncul. Ketika kita ragu langsung Tuhan tunjukkan kuasanya. Tidak. Sering kita harus menunggu dulu. Menunggu waktunya Tuhan. 8 hari setelah Thomas ragu, baru Yesus menunjukkan dirinya. Lalu dalam perjumpaan itu, Yesus berkata kepada Thomas, jangan kamu tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus peduli pada Thomas, si peragu itu. Yesus peduli pada Thomas yang tidak percaya itu. Yesus tidak membiarkan dia ragu-ragu terus, tapi Yesus menunjukkan dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mari hidup terus untuk percaya pada firman Tuhan. Percayakan kebangkitan Yesus, hidup berpengharapan, memegang teguh firman Tuhan, dan berpusat pada Allah. Yesus telah bangkit, percayalah. Yesus telah bangkit dari kematian, jadilah percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Engkau telah bangkit untuk kami. Engkau telah mengalahkan maut.
Ya Tuhan Allah, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Engkau membuktikan kuasa-Mu yang besar. Sering kami tidak percaya, menjadi seperti Thomas yang ragu-ragu, harus melihat bukti dan mukjizat-Mu baru kami percaya. Hari ini firman-Mu meneguhkan kami, betapa kami harus selalu mengingat firman-Mu, menaruh iman percaya kami kepadamu, supaya kami tidak ragu-ragu. Terima kasih Engkau telah bangkit, dan kami percaya di dalam iman kami menyerukan bahwa Engkau sungguh-sungguh telah bangkit, dan itu menjadi bukti bahwa kami tidak perlu lagi takut akan kesengatan maut. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbuah, dan firman-Mu dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pesta Paskah hari ini telah mengubahkan hidup kami, supaya kami semakin percaya padamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita memuji Tuhan, kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.